Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penentuan titik sampel, metode, dan frekuensi pengambilan sampel air. Dengan saya sendiri, Irma Zaki A, dengan NIM 451240019. Adapun tujuan dari praktikum dari sampling menentukan titik pengambilan sampel air sungai menggunakan Google Earth. Kemudian yang kedua, menentukan metode dan frekuensi dalam pengambilan sampel kualitas air. Untuk selanjutnya ada landasan teori. Di sini saya menggunakan 5 landasan teori. Yang pertama, hidup. Oleh karena itu, tidak akan ada kehidupan seandainya tidak ada air. Air yang bersih merupakan air yang diinginkan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari. Di sini saya mengutip dari Restu pada tahun 2020. Kemudian yang kedua, ada sungai adalah sebuah ekosistem. Sungai juga sangat dari jurnal DFI pada guna lahan merupakan bayar sungai. Kemampuan daya terhadap pencernaan penurunan dari jurnal. Kemudian untuk selanjutnya ada air yang tidak berbau dan berwarna merupakan air yang baik. Sebaliknya, jika air yang mempunyai warna tertentu pasti mengandung bahan kimia. Di sini saya mengutip dari Yunita pada tahun 2020. Dan untuk landasan teori yang terakhir, faktor fisik dan faktor kimia merupakan beberapa jenis perifton yang merupakan indikator biologi pada pencemaran air sungai. Di sini saya mengutip dari Gusmawati pada tahun 2017. Bahan metode observasi yang telah digunakan. Kemudian beberapa nasional dan laman internet, yaitu saya menggunakan internet, kemudian menggunakan laptop dan alat tulis untuk menulis laporan. Selanjutnya ada pembahasan ambilan air sungai, terdapat ketentuan-ketentuan yang disesuaikan. Pertimbangan ini menentukan lokasi, yaitu antara lain yang pertama ada baseline station, yang kedua ada impact station, dan yang terakhir ada sumber-sumber pencemaran. Selanjutnya yaitu metode dalam penelitian penentuan titik pengambilan keputusan sungai. Ada 2 metode. Yang pertama ada metode manual dan yang kedua ada metode otomatis ketentuan. Untuk frekuensi yang diperhatikan ada 6 poin. Yang pertama ada perubahan kualitas air, yang kedua perubahan sesaat, yang ketiga perubahan terus-menerus, yang keempat waktu pengambilan, yang kelima debit air, dan yang keenam pengumpulan informasi. Untuk yang pertama, ada sampel yang pertama, yaitu di dekat daerah hulu. Di sini, kasih tempat yang belum terjadi atau masih sedikit pencemaran, di mana dalam penentuan ini pada tabel ada terdapat koordinat berlokasi di Dusun 2 Dadirejo, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dikatakan sumber air alami yang jauh dari pemukiman, dan dapat diketahui di gambar sebelah ini ada Inbil. Sungai Kulon Progo itu terdapat di yaitu daerah dekat tengah. Di sini sumber ada tempat yang telah mengalami perubahan atau di sini merupakan air yang dimanfaatkan begitu yang di lokasi 2 ini. Kemudian di daerah ini di Desa Sawah Karangsari, Kecamatan Purwodadi, Jawa Tengah, dan tiran Sungai Kulon Progo, karena diperlihat dapat beberapa perumahan yang dimana air ini dimanfaatkan untuk perumahan tersebut. Kemudian sampel yang ketiga yaitu di daerah, di sini merupakan sumber di mana air ini sangat tercemar karena lokasi pada tempat yang telah mengalami penelitian ini dilakukan. Kemudian untuk lokasinya yaitu di daerah Jangkaran, Sungkaramiwa, Yogyakarta. Dan dapat diketahui dari hasil pengamatan mana titiknya itu terdapat banjir kirinya terdapat pemukiman yang padat penduduk, dan di daerah ini terdapat banyak aktivitas manusia di dan untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulannya, dalam menentukan titik lokasi pengambilan sampel air sungai terdapat beberapa pertimbangan. Yang pertimbangan pertama itu ada pemeriksaan sifat fisik yang diperlukan kurang lebih 2 liter. Kemudian untuk pemeriksaan sifat kimia diperlukan 5 liter, kemudian untuk bakteriologi diperlukan air 100 ml, untuk pemeriksaan air biologi diperlukan 0,5 sampai 20 liter. Kemudian untuk metode dan frekuensi itu menjadi pertimbangan yang penting dalam penentuan titik lokasi untuk pengambilan sampel air, di mana saya mengambil sampel air yang ada di Kulon Progo, aliran sungai yang sangat terkenal di daerah Yogyakarta. Untuk saran dari praktikum ini, yang pertama ada, yang kedua praktikan harus mempelajari. Baik, sekian, terima kasih. Kurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.